Halo semuanya, selamat datang di Talk with Youth, program yang bakal ngajak kamu ngobrol santai bareng para pelaku bisnis yang inspiratif. Bareng aku Selo, dan hari ini kita bakal bahas kisah menarik dari dunia bisnis yang kreatif, yaitu adalah buket bunga. Dan di studio hari ini, aku udah bersama dengan sosok di balik Kenny Gift, yaitu Dea. Halo, apa kabar Dea? Halo semuanya. Dia lagi sibuk apa nih hari ini, atau kebelakangan ini lagi sibuk ngapain aja kegiatannya? Oke, kegiatan aku itu kenalan dulu kali ya. Oh boleh. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Elizabeth Dea, biasa dipanggil Dea. Sekarang aku sedang berkuliah, itu semester 5 di Sekolah Vokasi IPB University di jurusan Komunikasi Digital dan Media. Nah, untuk kesibukan aku yang pastinya itu kuliah, terus juga aku mengurus bisnis juga, Kenny Gift and Florist, terus juga sekarang juga bisa dibilang lagi sibuk sama persiapan magang, terus juga lagi sibuk buat jurnal dan lain halnya kayak gitu sih. Oke, ternyata sama sibuknya dengan aku. Sebelum masuk ke cerita serunya, boleh nggak kamu ceritain sedikit latar belakang awalnya gimana kamu bisa kepikiran buat bisnis Kenny Gift ini? Oke. Ini lebih ke floristnya kali ya. Ini ke floristnya karena awalnya itu latar belakang deh sama awal mulanya itu aku tuh suka banget yang namanya kayak bikin gift gitu loh buat teman-teman kayak gitu. Jadi aku sering banget bikin gift buat teman-teman. Terus akhirnya ada yang ngasih ide, kenapa kamu gak jual aja? Kan itu kan effortnya kan sangat amat banyak ya. Nguras waktu kamu juga kepotong banyak kayak gitu-gitu kan. Terus juga kamu juga harus nyari bahan-bahannya, kamu nyocokin ya, kamu nempel ini nempel itu dan lain halnya. Terus ya udah aku coba nih, karena awalnya tuh aku kayak misalkan teman aku lagi ulang tahun, terus aku bikin gift dari DIY gitu loh. Ya udah aku bikin, setelah aku bikin ternyata banyak yang suka dan ya udah banyak nanyain kenapa nggak jual aja. Soalnya gue kalau misalkan bikin kayak gini tuh malas banget, gini-gini gue lebih baik beli di temen, apalagi temen bisa merangkai gift-gift yang lucu. Iya, beli jadi aja dia pengennya kayak gitu kan, karena emang effortnya sangat amat besar. Ya udah akhirnya aku bikin nih yang kecil-kecil aja, gift dulu. Setelah itu kayaknya kurang tantangan nih deh, kayak kurang pengen yang lebih gitu loh, karena kan kita juga ngelihat pasarnya juga kan kayak gitu. Setelah itu sempet lewat ke toko bunga, kayaknya lucu banget sih ada bunga-bunga gitu, semisal kalau dibaketin dan lain-lain gimana ya. Dan menurut aku tuh juga bunga tuh emang yang pas gitu loh, cocok banget kayak apalagi sebagai cewek ya. Betul. Kayak gitu. Akhirnya coba-coba lihat cara-cara tutorial di YouTube, terus juga sempet ikut kelas beberapa kali kayak gitu kan. Terus akhirnya beraniin diri lah untuk buka workshop dan florist kecil-kecilan kayak gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang pesen karena di sempro, wisuda, terus juga lamaran kayak gitu-gitu sih. Terus juga bisa dibilang Kenny Gift ini tuh start dari zaman Covid. Ya, zaman Covid di tahun 2020 awal, 2020 sebenarnya 2019 kan, 2020 tuh kayak baru mulai pengen ngebukanya lagi. Akhirnya ya udah sampailah sekarang 5 tahun. Wah, berarti dari mulai kecil-kecilan bikin gift kecil sekarang jadi bisnis yang sekarang menetap. Ya, bisa bilang menetap lah. Tapi pastinya nggak semua perjalanan bisnis itu mulus kan. Kalau boleh tahu tantangan terbesar dalam kamu menjalani bisnis Kenny Gift ini apa? Kalau tantangan pastinya itu ada modal ya yang pertama. Modal yang pertama karena sebagai anak pas awal-awal itu kan kakak aku lagi berkuliah dan aku masih SMA kan. Jadi yang kita andelin adalah uang jajan kayak gitu. Ngumpulin uang jajan kayak gitu. Setelah ngumpulin uang jajan ya udah belilah bahan-bahan sedikit demi sedikit, terus dicicil. Terus misalkan emang terlalu bisa bilang besar banget nominalnya, pinjam ke mama dulu. Jadi nanti setelah ada keuntungan baru balikin lagi ke mama kayak gitu. Itu yang pertama modal. Yang kedua adalah waktu. Karena kakakku itu kuliahnya kan di Palembang ya, dan aku masih di Bogor. Jadi untuk produksi itu aku yang megang. Kalau misalkan di Bogor, kalau yang di Palembang itu kakakku. Jadi
kita ada 2 cabang gitu loh. Ada 2 cabang. Iya, itu pas awal-awal berdiri banget kayak Oh. gitu. Kakakku megang yang di cabang Palembang karena temen-temennya kuliahan kan. Aku megang yang di cabang Bogor karena aku emang saya bilang itu di tahun 2021-an kayaknya, 2001-an, 2002-an. Kakakku megang Palembang, aku megang Bogor. Ya udah, jadi kita kayak saling aja ngebantu kayak gitu. Dan ya pastinya yang banyaknya di Bogor karena emang dari tahun 2020 kan udah nge-brandingin dan lain halnya, jadi banyak orang-orang yang tahu tentang Kenny Gift itu di Bogor kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah bisa dibilang apa ya, kayak waktunya gitu loh, kayak waktu antara Bagi waktu sekolah sama bagi waktu sekolah sama kuliah bisnis itu ini, capek banget kan. Terlebih akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget pesanan-pesanan karena kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di Bogor. Terus kayak sehari tuh pas graduation tuh sehari tuh bisa bikin ratusan bucket dalam satu malam, karena kan kalau yang fresh flower kan harus fresh banget kan. Kalau misalkan artificial flower baru bisa kita cicil gitu loh. Ini kalau fresh flower tuh kayak kebut semalam ya. Kebut semalam itu benar-benar yang dari pagi sampai subuhnya besoknya tuh benar-benar gak tidur. Belum lagi kita open stand. Open stand itu benar-benar capek banget, kayak kita udah capek buat ngebuat, terus pas open stand kita harus mikir lagi promo ini ke anak-anaknya gimana, melayani pelanggannya juga, harus senyum lagi, padahal capek. Tapi setelah dinikmatin aja kali ya, dimaknain aja tentang kayak kegiatan-kegiatan kayak ini, kayak ternyata ya seru juga gitu loh, kayak lebih mendekatkan diri sama keluarga juga karena kakak adik kan kayak gitu. Terus juga kadang mama juga bantu, papa juga bantu, jadi benar-benar yang bisa memperdekat keluarga juga kayak gitu. Dan gak hanya itu, pastinya dari karena mungkin orderan membludak, akhirnya kita nggak kuat dong kalau cuma satu keluarga aja gitu. Akhirnya kita ngambil teman-teman, misalkan teman-teman dari aku, teman-teman kuliah, jadi kayak buat penghasilan mereka gitu loh, kecil-kecilan dari teman ke teman, ya sengaja buat minta bantuan kayak gitu sih. Itu sih permasalahannya, kayak waktu, terus juga modal, sama mungkin dari tenaga kita yang emang harus kuat dari pagi, harus jaga ngerangkai kesehatan juga kayak gitu sih. Nah sekarang kalau dilihat-lihat banyak banget kan ke bisnis kreatif di luar sana yang promosinya lewat media sosial kayak Instagram atau TikTok gitu. Menurut kamu seberapa besar media sosial berpengaruh dalam bisnis Kenny Gift ini? Oke, seberapa berpengaruh? Pastinya kalau misalkan aku jawab itu sangat berpengaruh banget. Karena kita bandingin aja yang dari mulut ke mulut sama yang kita brandingin ke media sosial tuh jangkauannya lebih luas mana. Pastinya yang media sosial kan, kayak kita di Bogor pasti ada aja teman-teman dari Jakarta, dari mana tuh nanya-nanyain juga ke Kenny Gift kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya dari mulut ke mulut kan ya udah cuman lingkupnya kan teman aja, keluarga, teman, saudara dan lain halnya kayak gitu. Terus juga kalau bisa dibilang peningkatan penjualannya tuh sangat amat signifikan banget kayak gitu, mulai dari penjualan, terus juga panggilan-panggilan untuk workshop, karena di Kenny Gift itu bukan hanya bucket aja secara fisik, tapi kita juga mengajari teman-teman untuk membuat bucket kayak gitu. Terus juga kalau bisa dibilang kalau branding media sosial tuh kayak portofolio bisnis tersebut gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang ngadain event dan lain halnya tuh bisa lihat langsung ke Instagram Kenny Gift aja, kayak misalkan mau ngajuin sponsor atau mau ngajak kerjasama, kita bisa ngelihat kegiatan-kegiatan Kenny Gift tuh ngapain aja kayak gitu sih. Setuju banget, berarti media sosial itu jadi etalase utama buat bisnis kecil-kecilan kayak gini ya. Karena juga kan perkembangan sekarang kan media sosial, teknologi sangat amat menjanjikan banget kayak gitu. Betul. Dari semua perjalanan yang kamu lewati, naik turunnya bisnis, suka dukanya, pelajaran paling berharga apa sih yang kamu dapat di dunia bisnis ini? Pelajaran berharga ya, pastinya cari uang itu susah, benar-benar susah banget, kayak gitu loh, kayak ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran, pokoknya semuanya tuh kayak batin kekuras banget, tapi terbayarkan sama hasilnya kayak gitu. Itu sih pelajaran berharganya, cari uang itu susah. Jadi untuk uang itu kalau bisa tuh cara memakainya tuh dihargain, kayak jangan terlalu boros-boros, kayak
ya sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Terus juga penuhi kebutuhan kalian, bukan keinginan kalian, kayak gitu sih. Itu guys, dengerin guys. Nah, yang terakhir, buat teman-teman muda di luar sana yang baru mulai bisnis, yang masih ragu, gimana sih bisnisnya dari nol nih gimana? Ada nggak pesan singkat dari kamu? Oke, yang pastinya itu coba aja dulu gitu loh. Kalau misalkan ada niat pastinya prosesnya juga meskipun sulit dan lain hal, pastinya ada hasilnya. Selain dari Candy Gift and Floris ini kan berupa produk ya. Aku juga lagi coba-coba bisnis F&B ini kayak gitu. Jadi kita misalkan modalnya emang kurang cukup, ya udah bikinnya tuh kecil-kecil dulu aja. Nah, setelah kecil ini kalian pasarin lah ke teman-teman dekat dulu. Setelah emang dirasa kalian udah ada keuntungan dan lain halnya, barulah kalian beranikan diri gitu. Yang penting tuh dicoba dulu aja. Untuk gagal dan lain halnya pasti ada dalam bisnis. Berani coba guys. Kalau nggak dicoba kalian nggak tahu hasilnya apa, dan nggak tahu ya kamu udah berani tapi kamu nggak bisa coba, nggak ada hasilnya gitu. Coba dulu aja, karena sekarang juga kayak usaha tuh menurut aku mudah karena udah ada media sosial. Betul. Kuatin kalian di branding kalian kayak gitu. Jangan lupa berdoa ya guys. Jangan lupa berdoa. Wah, indah banget ya dari perjalanan latar belakang Candy Gift gimana, pasang surutnya gimana, mulai dari yang hektik di COVID, mulai dari mulut ke mulut sampai ada brandingan tetap di media sosial. Terima kasih banyak buat Kak Dea udah berbagi cerita inspirasi hari ini. Semoga Candy Gift makin sukses dan makin dikenal di luar sana. Dan buat kamu yang nonton, semoga obrolan kita menjadi motivasi buat berani mulai langkah pertama di dunia bisnis. Bersama aku Cece, pamit undur diri. Sampai jumpa di Talk With You. Bye!